Oke, nah jadi di soal nomor 5 ini dia merupakan gabungan dari konsep penyetaraan reaksi redoks dan juga ada gabungan dari konsep reaksi pembatas dan persen hasil reaksi atau rendemen atau yield gitu. Nah, di sini nomor 5 soalnya cair saltpeter adalah sumber alami garam NaNO3 yang juga mengandung NaIO3. Senyawa NaIO3 dapat digunakan untuk menghasilkan iodin melalui 2 tahap proses berikut ini. Jadi 2 tahap reaksi ini nantinya akan menghasilkan I2. Gitu. Dalam ilustrasi berikut, suatu larutan NaIO3 dengan konsentrasi 5,8 gram per liter ditampung pada tabung A. Jadi tabung A ini dia mengandung konsentrasi 5,8 gram per liter. Sebanyak 5 liter pada tabung A dialirkan ke tabung B untuk direaksikan dengan garam NaHSO3. Gitu. Jadi 5 liter pada tabung A dia akan menuju ke tabung B. Nah, jadi jika tabung A ke tabung B, maka nantinya akan disebut dengan tahap reaksi 1 gitu. Dalam tabung B, semua NaHSO3 dan NaIO3 nantinya akan habis bereaksi yang disebut dengan reaksi kedua dan nantinya akan menghasilkan iodin atau I2 gitu. Di sini soalnya ialah setarakan reaksi 1. Nah, setarakan reaksi pertama di sini kan ini. Reaksi pertama kan belum setara. Nah, kita disuruh untuk menyetarakannya. Jadi langkah pertama untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks itu kan pertama itu kita harus menyetarakan jumlah atom selain O dan H. Di sini I dan S di kiri dan kanan udah sama, yaitu sama-sama berjumlah 1. Habis itu setelah udah setara jumlah atom selain O dan H, setelah itu kita menentukan perubahan bilangan oksidasi dari unsur mana atau senyawa mana yang mengalami reduksi atau oksidasi gitu. Untuk I di sini kan dia kan perubahan bilangan oksidasinya itu I ini kan dia kan plus 5. Nah, terus I di sini kan dia kan minus 1, berarti otomatis perubahan bilangan oksidasinya itu 6 dan dia itu mengalami reaksi reduksi karena penurunan. Setelah itu untuk S di sini kan dia akan beloksnya plus 4. Setelah itu S di sini dia akan beloksnya plus 6, berarti dia mengalami perubahan bilangan oksidasinya sebesar 2 dan dia merupakan reaksi oksidasi karena mengalami peningkatan gitu. Nah, setelah itu kita tinggal buat kali silang antara selisih dari reaksi reduksi. Di sini kan 6, berarti kita jadikan 6 ini sebagai koefisien dari unsur yang atau atom yang atau senyawa yang mengalami reaksi oksidasi gitu dan sebaliknya. Nah, berarti di sini kan reduksinya selisihnya 6. Berarti otomatis kita kalikan ke koefisien yang mengalami oksidasi. Gitu koefisien yang senyawa yang mengalami oksidasi di sini kan HSO3 dengan SO42-. Nah, berarti di situ kita jadikan dia sebagai 6. Jadi ini 6 dan juga ini ialah 6 gitu. Nah, step selanjutnya sama, berarti kebalikannya. Berarti di sini kan oksidasinya selisihnya 2. Udah, berarti kita tinggal kalikan ke unsur yang atau senyawa yang mengalami reduksi. Berarti di sini 2 dan juga di sini 2 gitu. Oke, step selanjutnya ialah kita menghitung muatan reaktan. Apakah udah sama dengan muatan di produk atau belum, muatan keseluruhannya gitu. Jadi di sini muatan ionnya kan minus 2 ditambah minus 6, berarti minus 8. Setelah itu untuk di produk minus 2 ditambah minus 2 dikali 6 yaitu minus 12 ditambah minus 2 yaitu minus 14 gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di reaktan muatan ionnya minus 8, di produk minus 14. Nah, otomatis di reaktan ini dia membutuhkan dalam suasana basa, yaitu dia memerlukan penambahan OH- berjumlah 6. Gitu, jadi minus 8 ditambah 6 OH- kan nantinya muatan di kiri udah minus 14 dan nanti akan sama dengan muatan di kanan gitu. Jadi otomatis di kiri ini nanti akan ditambahkan 6 OH- gitu. Nah, terus berarti jika di reaktan udah ditambahkan OH-, berarti di kanan harus ditambahkan H2O kan untuk menyetarakan gitu. Nah, jumlah H2O yang ditambahkan di sini
Kan H di sini kan udah 6 nih. H 1 dikali 6, 6. H di sini 1 ditambah 6. H 1 dikali 6, 6. Berarti 6 ditambah 6, 12. Berarti H di reaktan udah 12. Berarti H di produk juga harus 12. Berarti di sini bukan 12 ya, tetapi 6H2O gitu. Biarkan jumlahnya 12 gitu. Oke, berarti udah setara. Nah, step selanjutnya berarti berarti jawaban yang di bagian A udah terjawab. Jadi ini merupakan reaksi setaranya gitu. Lanjut ke pertanyaan B. Berapakah massa NaHSO3 yang bereaksi pada reaksi 1 jika konsentrasi NaIO3 pada tabung A dan B sama, namun mol NaIO3 pada tabung A dan B berbeda gitu. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mencari massa NaHSO3 yang ada pada reaksi 1. Terus di sini kita bisa mencari massanya menggunakan konsentrasi dari NaIO3 gitu. Nah, jadi konsentrasi NaIO3 di sini kan 5,8 gram per liter ini. Nah, berarti kita bisa mencari massa NaIO3 dulu gitu. Setelah itu kita mencari mol dari NaIO3 gitu. Habis itu kita bisa menggunakan perbandingan koefisien untuk mendapatkan massa dari HSO3- gitu. Nah, jadi langsung aja di sini kan massa dari NaIO3 didapat dari konsentrasinya kan 5,8 gram per liter. Nah, terus volume yang mengalir kan 5 gitu, dikalikan 5 liter. Nah, liter sama liter kan nantinya kan akan habis, berarti nantinya kan sisa 5,8 gram gitu. Nah, berarti ini merupakan massa dari NaIO3 gitu. Kita kan mau mencari molnya. Jadi, kita bagikan dengan MR dari NaIO3 itu sebesar jadi 5,8 kali 5 itu 29. Kok 5,8 tetap sih, jadi di sini 29 gram gitu. Nah, terus kita bagikan dengan MR dari NaIO3 yaitu sebesar 198. Nah, jadi 29 dibagi 198 akan sama dengan 0,146 gitu. Nah, jadi mol dari NaIO3 di sini ialah 0,146 mol. Nah, berarti kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien aja. Nah, mol IO3- kan yang ini. Nah, molnya kan udah diketahui itu sebesar 0,146. Nah, di soal kan dia kan disuruh untuk mencari massa dari NaHSO3. Nah, NaHSO3 kan ini kan terdapat pada ini. Nah, berarti kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien aja untuk mendapatkan mol dulu gitu. Berarti mol HSO3- didapat dari koefisien HSO3- 6 dibagi dengan koefisien IO3- 2 dikali dengan mol IO3- itu 0,146 gitu. Hasilnya sama dengan 0,439 gitu. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa mol dari HSO3- nya itu ialah 0,43-. Nih, jadi ini. Nah, setelah itu kan yang ditanyakan di soal kan massa. Ya udah, berarti tinggal gunakan rumus. Massa kan didapat dari mol dikali MR. Nah, berarti molnya ini 0,439 tinggal dikalikan dengan MR dari NaHSO3 karena yang ditanyakan di sini ialah NaHSO3. Nah, MR dari NaHSO3 itu sebesar 104 gitu. Dikalikan dengan 104, nanti hasilnya akan sama dengan 45,69 gram gitu. Nah, jadi masanya segini 45,69 gram, berarti pertanyaan di bagian B udah terjawab, ini adalah masanya gitu. Oke, perhitungan selanjutnya di nomor C. Berapakah massa teoritis I2 yang dihasilkan pada tabung C jika setelah reaksi 1 selesai, semua larutan pada tabung B dialirkan ke tabung C. Kemudian larutan pada tabung C direaksikan dengan 0,3 liter larutan NaIO3 dari tabung A sehingga membentuk I2 sesuai dengan reaksi 2. Nah, jadi gunakan cara yang sama.
Jadi masih gunakan konsep dari mol juga. Setelah itu, tapi kan yang tadi konsentrasi NaIO3-nya kan masih tetap nih 5,8 gram per liter. Nah, tetapi kan volume yang tadi mengalir itu kan 5 liter. Nah, tetapi untuk soal C ini volume yang mengalir itu ialah 0,3 liter gitu. Nah, berarti di sini kan kita masih asumsikan bahwa konsentrasi NaIO3-nya sama. Berarti kita masih menggunakan massa dari NaIO3 dulu gitu. Jadi 5,8 gram per liter. Terus kita kalikan dengan volumenya itu 0,3 liter. 0,3 liter. Liternya habis berarti sisa 5,8 dikali 0,3 itu sama dengan 1,74 gram gitu. Nah, setelah itu kan kita mau mencari mol dari NaIO3. Berarti MR dari NaIO3 tadi kan 198. Nah, nantinya hasil baginya itu akan mendapatkan 0,0087 mol gitu. Nah, jadi mol dari NaIO3-nya yaitu 0,087 mol. Selanjutnya yaitu kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien pada reaksi kedua gitu. Nah, jadi kan IO3 minusnya juga ada kan di sini. Nah, berarti mol IO3 minus yang tadi kita dapatnya itu sebesar 0,087, berarti yang ada di sini gitu. Oke, jadi mol IO3 minus yang tadi kita dapat di reaksi kedua itu kan hasilnya itu kan 0,0087. Nah, setelah itu kan yang ditanyakan di sini kan ialah massa dari I2 yang ini kan. Nah, berarti kita harus cari mol dari I2 dulu menggunakan perbandingan koefisien. Nah, berarti koefisien I2 kan 6, terus koefisien dari IO3 minus itu 2, dikalikan dengan 0,0087, dan hasil perkalian pembagian ini akan diperoleh mol I2 itu sebesar 0,026 mol gitu. Nah, setelah itu kan yang ditanyakan di sini ialah massa I2-nya. Jadi massanya itu kan didapat dari mol yang ini tinggal 0,026 tinggal dikalikan dengan MR dari I2 yaitu sebesar 254 dan hasilnya itu akan sama dengan 6,69 gram gitu. Nah, jadi massa dari I2 secara teoritis yaitu 6,69 gram gitu. Berarti option C udah terjawab. Selanjutnya ke D. Ternyata berdasarkan eksperimen massa I2 yang dihasilkan hanya 5,2 gram. Tentukan persen rendemennya atau persen hasil atau yield gitu. Nah, berarti persen yield itu kan rumusnya persen yield berarti didapat dari hasil eksperimen atau massa eksperimen dibagi dengan massa teoritis dikalikan dengan 100%. Nah, yang tadi kan massa eksperimen pada soal ini kan diketahuinya kan 5,2 gitu. Nah, setelah itu massa teoritis dari I2 yang tadi kita hitung itu kan dapatnya ini kan 6,69 gram. Jadi 5,2 dibagi 6,69 tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, jadi nanti akan diperoleh persen yield-nya itu sebesar 77,72% gitu. Udah. Jadi persen yield-nya ialah 77,72% gitu. Oke, jadi aku review ulang. Nah, jadi setarakan reaksi 1. Jadi reaksi 1, reaksi yang setara ini 2IO3 minus ditambah 6HSO3 minus ditambah 6OH minus menghasilkan 2I minus ditambah 6SO4 2 minus ditambah 6H2O. Setelah itu untuk pertanyaan di B di sini massa NaHSO3 yang bereaksi pada tabung pertama. Di situ yang tadi udah dapat, aku udah hapus cara di sini, tapi kan yang tadi massa yang tadi kalian dapat 45,69 gram gitu kan. Setelah itu ini massa teoritis I2. Nah, massa teoritis I2 kan berdasarkan perhitungan yang tadi berarti ini 6,69 gram dan di sini massa eksperimennya ialah 5,2, berarti persen yield-nya didapat dari 5,2 terus dibagikan dengan 6,69 dikalikan 100%.
gitu.